Nah, Seperti oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman wartawan yang berarti nggak mungkin sebutin satu persatu. Makasih atas waktu yang kalian berikan buat kita. Di sini Doktif ingin mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih terutama terhadap Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi, Pak Dirkrimsus, Pak Edi Suranta Tepu yang sekarang juga sudah berpindah ya, Bapak Kabid Humas, Pak Kombes Polisi Budi Hermanto, dan juga Bang Andaru yang selalu setia menemani. Dan ucapan juga terima kasih kepada Komisi Yudisial Pak Abdul Khair Ramadan, di mana di sini juga ada surat dari Komisi Yudisial ya, jadi mendapatkan surat dari Komisi Yudisial yang sifatnya rahasia, jadi Dokter tidak bisa menyampaikan apa isinya. Tapi di sini adalah pernyataan bahwa memang Komisi Yudisial mengawal persidangan pra peradilan dari saudara tersangka DRL yang kemarin dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi surat permintaan Doktif ke Komisi Yudisial untuk mengawal persidangan itu memang dilakukan dan dikawal prosesnya seperti itu. Dan mungkin nanti selanjutnya ya kita juga akan mengirim lagi surat Komisi Yudisial untuk mengawal persidangan, karena kita semua tahu kasus saudara tersangka DRL sudah naik ke P21. Jadi sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan siap untuk disidangkan. Ya, jadi seperti itu. Hanya sudah lengkap atau biasa disebut dengan P21. Itu adalah pelimpahan berkas artinya tahap 1. Yang kami tahu saat ini atau sampai dengan kemarin yang kami tahu itu masih di tahap 1. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 2. Tahap 2 ini adalah pelimpahan tersangkanya dan barang buktinya. Nah, itu yang kami belum tahu update-nya kapan akan dilaksanakan. Tapi kami berharap semoga secepatnya akan dilakukan saat ini. Berarti belum nunggu tahap 2 ya untuk tahu kapan disidangkan. Iya, karena tahap 2 dulu, setelah itu jaksa akan mempersiapkan dakwaan, kemudian didaftarkan ke pengadilan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan, mungkin langsung ke penyidik Polda Metro Jaya. SS juga iya, DRL juga seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan ke Kabid Humas. Kan sebentar lagi kan kita mau lebaran. Betul. Kan dokter kan sempat bilang kalau misalnya pada jalur jalan gitu. Nah ini kan yang mau lebaran, apakah nanti akan dijalani apa bagaimana? Enggak mungkin, enggak ada untuk saat ini belum terpikir untuk itu. Kita sih masih tetap ini proses tetap lanjutkan saja seperti itu. Cuman mungkin untuk karena ini kepotong libur lebaran, mungkin nanti akan dilanjutkan setelah lebaran seperti itu. Betul, tapi ini tidak ada kaitannya dengan damai pada saat lebaran, tidak ada hubungannya saja. Kita Ya, memaafkan kita aja, tapi memaafkan, tapi proses hukum tetap tetap berjalan berjalan. seperti itu aja. Ya. Nanti kalau misalnya DRL sudah sidang, Betul. datang Insya Allah datang. Kita kawal terus ya. Termasuk nanti mungkin dari pihak Komisi Yudisial juga nanti akan mengawal. Kita meminta dari pihak Komisi Yudisial juga akan mengawal persidangan karena untuk memantau kinerja dari hakim yang bersidang. Jadi nanti kita akan juga mengirimkan surat untuk bisa mengawal hakim yang bersidang. Jadi jangan sampai nanti hakimnya juga masuk angin atau ada dugaan juga penyiraman ke kejaksaan. Karena sampai detik ini kita yakin semuanya merah putih, semuanya tegak lurus, tidak ada yang menerima sepeser pun siram menyiram dari terlapor. Di pengadilan mana mungkin, Dok? Pengadilan Negeri Tangerang harusnya. Pengadilan Negeri Tangerang Kan kan Kejati Batam. karena pelaporannya di Polda Metro Jaya tingkat wilayah, kemudian pelimpahannya juga ke Kejaksaan Tinggi Banten. Nanti Kejaksaan Tinggi Banten itu akan melimpahkan ke tingkat Kejaksaan Negeri. Nanti di situ kita lihat Kejaksaan Negeri mana, kemudian nanti korelasinya ke Pengadilan Negeri. Kita lihat. Bang, ini kan udah P21 ya Bang. Tadi harapan Doktif itu katanya pengen ada TPPU, pasal TPPU. Iya. Jadi itu bisa dibilang lolos dong Bang istrinya DRL karena udah naik sidang, karena mau sidang. Ini bisa jadi suatu konteks yang berbeda nanti. Dalam artian kami tidak akan berhenti kalaupun misalnya yang dilimpahkan hanya tersangka DRL dulu, nanti tetap akan kita tindak lanjuti.
Ini mekanismenya bisa ya akan kita kejar terus, entahkah dengan pembuatan laporan polisi yang baru atau bisa dari, karena kan sebenarnya dalam perkara DRL ini fakta-faktanya sudah disajikan semua kepada penyidik. Penyidik sudah tahu gambarannya seperti apa dan terdugaan-dugaan pelaku tindak pidana lain juga sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal kita menunggu apakah penyidik yang membuat laporan polisi tersendiri model A kalau tidak salah. LPA. Kalaupun enggak, kami yang bikin LPB model Iya. seperti itu. Nggak akan berhenti kok, tetap nggak akan berhenti karena bukti-buktinya sangat jelas sekali. Jadi kita tidak akan pernah berhenti. Ingat yang dilaporkan bukan hanya seorang DRL, tapi kita dalam lidik. Dalam Jadi lidik. semua yang terlibat seharusnya diminta pertanggungjawaban. Oke, udah ya. Thank you ya, makasih ya, makasih. Dok, sekali lagi dok, Apa boleh? minta kawal KY kan tadi dokter. Betul, Mungkin minta pengawalan dari kap- Komisi Yudisial. kapan datang sananya dan atau menyuratinya kapan? Ada respon mungkin dari KY-nya sendiri? Komisi Yudisial Bapak Abdul Khair di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Khair itu sangat responsif. Jadi seperti yang surat yang Dotif tunjukkan ini adalah responsif luar biasa dari KY pada saat sidang praktik dari tersangka DRL. Ya, jadi ya karena ini bersifat rahasia, jadi tidak bisa diisinya, tapi yang jelas sangat responsif. Dan nanti insya Allah kita minggu depan akan mengirimkan surat ya untuk pengawalan hakim di persidangan dari DRL. Ya kita tahu manusia ini sangat manipulatif, ya. Jadi dan dikenal sebagai seseorang yang kebal hukum dan ternyata tidak, ya. Jadi sebenarnya kasus ini bisa menjadi role model untuk kasus-kasus yang lain atau seluruh warga negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Ya, meskipun mempunyai link sekuat apapun, mempunyai harta sebanyak apapun, ya selama Anda salah, ya tetap bertanggungjawabkan itu. Begitupun dengan SS. Ya, Dodi tahu mungkin uang Anda nggak berseri, ya penjualan puluhan miliar setiap bulan, tetapi bukan berarti Anda bisa bersikap sewenang-wenang, menuduh orang tanpa bukti, ya. Nah itu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Begitu juga dengan anak buahnya SS menyentuh Doktif, ya seenaknya dia sendiri, itu pasal asusila ya, bisa kena. Jadi hati-hati buat semua warga masyarakat Indonesia. Jangan merasa kalian juga, bos saya ini orang kaya, bos saya orang terkenal, punya link, tidak ada. Semuanya sama. Jadi hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bermedsos. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan untuk laporannya FS, itu juga insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan ya. Jadi FS juga laporannya berjalan, karena dia juga dugaannya melakukan fitnah ya dan pencemaran nama baik. Dan itu pun juga buktinya sangat jelas. Tapi beliau mangkir dari panggilan. Ya, jadi mungkin juga di sini perlu diperjelas, FS itu mangkir dari panggilan penyidik. Ya, tetapi kalau sudah kasusnya naik sidik, nggak akan mungkin bisa mangkir. Yang mungkin Mbak Caca ada pesan buat FS supaya dia kooperatif, mungkin. Ya saya sih cuman bisa berharap lah gitu kan, sebaik kuasa hukum dari Dokter Samira ini yang sudah ibaratnya sudah dijelekkan nama baiknya, dijelek-jelekan di masyarakat umum terkait dengan hal-hal yang lain juga gitu selama ini dan saya perhatikan di medsos gitu. Jadi saya minta kepada saudara FS tolong untuk hadir dalam pemanggilan tim penyidik, baik itu memang kalau memang tidak saat ini tidak bisa dilaksanakan pada tahap penyidik, nanti akan ada saatnya pada tahap penyidikan Anda tidak akan bisa untuk mangkir kembali karena apa? Karena pada tahap sidik nanti ada polisi aparat penegak hukum mempunyai suatu bisa Wewenang lebih untuk mengambil tindakan. Berarti bisa dijemput paksa bisa kalau nggak ada dua kali panggilan ya? Betul. Bisa dijemput paksa ya FS ya. Jadi kamu bisa dijemput paksa. 2 kali panggilan kamu tidak datang. Jadi kalau dokter sarankan FS tidak usah datang. Ya, biar nanti lebih seru beritanya. Oke? Biar kamu bisa dijemput paksa. Saya tambahkan sedikit tadi soal pertanyaan kapan kami akan ke KY soal permohonan pemantauan persidangan DRL. Nah, jadi untuk kita meminta atau bermohon pemantauan persidangan suatu perkara itu kita harus menginformasikan nomor perkaranya sehingga Komisi Yudisial mengetahui perkaranya nomor berapa di pengadilan negeri mana dan siapa saja nanti hakim yang ditugaskan.
Nah, oleh karena itu kami menunggu dulu tahap 2 selesai, kemudian kejaksaan mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Setelah itu nomor perkara keluar. Nah, setelah nomor perkara keluar, kami ketahui kami akan segera bersurat dan meminta atau memohon kepada KAI untuk melakukan pemantauan persidangan. Oke. Thank you, makasih. Karena